Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hikmaniar, NIM R1B12108, jurusan Geografi. Saya akan membacakan materi tentang evapotranspirasi. Evapotranspirasi merupakan peristiwa penguapan air dari daun atau tajuk tanaman baik dari hasil proses biologi atau hasil metabolisme maupun yang tidak berdasar dari kegiatan tersebut, misalnya air dan hasil interversi. Jadi, evapotransi merupakan jumlah total air yang dikembalikan lagi ke atmosfer dari permukaan tanah, badan air, vegetasi oleh adanya pengaruh faktor iklim dan fikologis vegetasi. Evapotranspirasi merupakan gabungan dua istilah yang menggambarkan proses fisika transfer air ke dalam atmosfer, yakni evaporasi air dari permukaan tanah dan transpirasi melalui tumbuhan. Evapotranspirasi merupakan komponen penting dalam keseimbangan hidrologi di lingkungan tersial. Evapotranspirasi merupakan komponen tunggal terbesar siklus air. Oleh karena itu, pengetahuan tentangnya penting dalam manajemen sumber daya air, pendugaan hasil tanaman, dan dalam mempelajari hubungan antara perubahan penggunaan lahan dan iklim. Pengertian evaporasi. Ini adalah gambar terjadinya evaporasi. Manfaat terjadinya evaporasi. Yang pertama, pengenangan air di tanah yang menyusut dan menghilang. Yang kedua, geringan pakaian di luar ruangan. Yang ketiga, uap yang dihasilkan dari air panas dituangkan dalam cangkir. Yang keempat, uap dari pancuran atau bak mandi air panas. Yang kelima, alat pengering rambut yang memanfaatkan panas untuk menyerap rambut yang basah. Yang keenam, alat setrika pakaian dengan memanaskan kelembapan. Yang ketujuh, lantai dan mobil yang mengering setelah dibersihkan. Yang kedelapan, air sungai rendah saat cuaca panas. Faktor yang mempengaruhi evaporasi. Faktor langsung. Di dalam faktor secara langsung berikut ini adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi penguapan, di antaranya sebagai berikut. Temperatur. Apabila semakin tinggi temperatur maka kemudian akan semakin besar juga evaporasi. Tekanan uap. Apabila semakin tinggi tekanan pada uap air maka kemudian akan semakin tinggi pula penguapan. Yang ketiga, kecepatan angin. Apabila cepat angin maka kemudian semakin besar terjadi penguapan. Yang keempat, kelembapan udara. Apabila semakin tinggi adanya kelembapan udara, maka kemudian akan semakin rendah penguapan. Pengertian transpirasi. Sederhananya, transpirasi adalah proses hilangnya cairan berupa uap air dari jaringan hidup suatu tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang, kutikula, dan lentisel. Pada peristiwa transpirasi tumbuhan yang hilang bukan hanya uap air atau H2O, melainkan juga gas karbon dioksida atau CO2. Transpirasi atau penguapan air pada tanaman sama halnya dengan peristiwa evaporasi biasa. Hanya saja proses penguapan ini tidak terjadi secara langsung, melainkan air penguapan setelah diserap oleh tumbuhan. Terlebih dahulu, biar lebih paham, yuk kita bahas tentang proses terjadinya transpirasi juga. Transpirasi tumbuhan. Transpirasi tumbuhan adalah proses hilangnya cairan berupa uap dari jaringan hidup suatu tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang, kutila, dan lentisel. Pada peristiwa transpirasi tumbuhan yang hilang bukan hanya uap atau H2O, melainkan juga gas karbon dioksida atau CO2. Uap air berdifusi dari udara yang lembab di dalam jaringan tumbuhan, terutama daun, ke udara yang lebih kering, atmosfer atau lingkungan. Faktor yang mempengaruhi ada dua. Yang pertama, internal dan eksternal. Yang internal, ukuran daun, ketebalan daun, lapisan lilin pada daun, bulu di permukaan daun, jumlah stomata, bentuk dan lokasi stomata. Kalau eksternal, sinar matahari, angin, temperatur, keadaan air di dalam tanah, dan kelembapan udara.
Jenis transpirasi ada 3. Yang pertama, transpirasi kutikula terjadi lewat kutikula, transpirasi stomata terjadi lewat stomata, dan transpirasi lentikular terjadi lewat lentikular. Manfaat transpirasi. Yang pertama, perpindahan air dalam tumbuhan. Yang kedua, membuat akar menyerap air dan zat hara. Yang ketiga, mengurangi serapan air berlebihan. Yang keempat, menjaga temperatur daun. Dan yang kelima, mengatur fotosintesis. Proses terjadinya transpirasi. Proses terjadinya transpirasi pada bagian tumbuhan yang berada di tanaman permukaan tanah. Air yang berada di dalam tumbuhan menguap melalui bagian-bagian yang berhubungan dengan udara luar seperti pori-pori daun atau stomata, lebih kutila dan lentesil atau celah batang berkat proses fisiologi tumbuhan tersebut. Jadi, proses transpirasi terjadi saat terlepas molekul atau molekul air dalam bentuk air uap melalui beberapa organ tumbuhan, terutama stomata pada daun, ke udara bebas. Proses transpirasi juga dapat disebut proses evapoasi air pada tumbuhan. Ini adalah gambar proses terjadinya transpirasi. Perbedaan transpirasi dan evaporasi itu, perbedaan antara kedua proses tersebut terletak pada alur prosesnya. Proses transpirasi adalah proses fisiologi atau proses fisik yang termodifikasi diatur oleh bukaan stomata dan tekanan tertentu yang terjadi di dalam jaringan tumbuhan. Sedangkan proses evaporasi merupakan proses fisika murni yang tidak ada sangkut pautnya dengan stomata dan jaringan tumbuhan lainnya. Jenis-jenis transpirasi. Yang pertama, transpirasi kutikula. Transpirasi kutikula merupakan proses transpirasi tumbuhan yang terjadi melalui kutikula epidermis. Proses penguapan air melalui kutikula ini terjadi secara langsung, namun proses ini terjadi pada banyak tumbuhan. Secara teori, kutikula merupakan lapisan yang tembus air pada daun, sehingga pada tumbuhan yang bisa mengalami transpirasi kutila pun jumlah air yang hilang lebih banyak daripada melalui stomata. Yang kedua, transpirasi stomata. Transpirasi stomata adalah proses transpirasi yang terjadi pada stomata di daun tumbuhan. Yang ketiga, transpirasi lentikular. Transpirasi lentikular merupakan transpirasi yang terjadi pada kulit kayu dari tumbuhan yang berisi sel-sel yang tersusun lepas dan dikenal sebagai alat komplementer. Manfaat transpirasi bagi tumbuhan. Yang satu, menyebabkan perpindahan air dari batang ke daun sebagaimana yang sudah saya jelaskan di atas. Transpirasi membuat air berpindah dari batang atau jaringan xilem ke daun. Artinya, proses transpirasi memicu terjadinya transpirasi air pada jaringan tumbuhan. Yang kedua, membuat akar menyerap dan zat hara. Ketika proses transpirasi terjadi dengan normal dan berkelanjutan, air yang hilang akan diganti dengan cara penyerapan air kembali ke akar. Yang ketiga, mengurangi serapan air yang berlebihan. Pada umumnya, sebuah tumbuhan menyerap air lebih banyak daripada kebutuhannya. Yang keempat, menjaga temperatur daun. Proses transpirasi juga dapat menjaga temperatur daun, di mana daun merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Yang kelima, mengatur fotosintesis dengan membuka dan menutupnya stomata. Berkaitan dengan poin sebelumnya, manfaat transpirasi bagi tumbuhan adalah untuk mengatur proses fotosintesis yang terjadi pada daun-daun dengan membuka dan menutupnya stomata. Jenis-jenis transpirasi. Yang pertama, transpirasi kutila. Transpirasi kutila merupakan proses transpirasi tumbuhan yang terjadi melalui kutila epidermis. Yang kedua, transpirasi stomata adalah proses transpirasi yang terjadi pada stomata di daun tumbuhan. Yang ketiga, transpirasi lentikular. Proses yang terjadi pada kulit kayu dari tumbuhan yang berisi sel-sel yang tersusun lepas dan dikenal sebagai komplementer. Manfaat transpirasi bagi tumbuhan. Yang pertama, menyebabkan perpindahan air dari batang ke daun.
membuat akar menyerap air dan zat hara, mengurangi serapan air yang berlebihan, menjaga temperatur daun, mengatur fotosintesis dengan membuka dengan menutupnya stomata. Evapotranspirasi tanaman. Evapotranspirasi adalah gabungan evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi. Air yang diuapkan oleh tanaman dilepas ke atmosfer. Evaporasi merupakan pergerakan air ke udara dari berbagai sumber seperti tanah, atap, dan badan air. Evapotranspirasi adalah proses kehilangan air menuju atmosfer dari tanah dan tumbuhan. Evapotranspirasi terjadi pada siang hari ketika keberadaan matahari menyebabkan air dan tanah dan tumbuhan menguap. Evapotranspirasi di dalam bidang pertanian disebut sebagai aid merupakan kebutuhan air pada tanaman. Evapotranspirasi acuan. Evapotranspirasi acuan atau ETO adalah nilai evapotranspirasi tanaman rumput-rumputan yang terhampar menutupi tanah dengan ketinggian 8-15 cm. Tumbuhan secara aktif dengan cukup air. Untuk menghitung evapotranspirasi acuan ETO dapat digunakan beberapa metode, yaitu 1. Metode penanaman, 2. Metode panci evakuasi, 3. Metode radiasi, 4. 83 metode Blake Rate, dan 5. Metode penam modifikasi FAO atau FAO Sosdrahosono dan Takada 1983. Menduga besarnya evapotranspirasi tanaman, ada beberapa tahap harus dilakukan, yaitu 1. Menduga evapotranspirasi acuan, 2. Menentukan koefisien tanaman, 3. Memperhatikan kondisi lingkungan setempat seperti variasi iklim, seperti saat ketinggian tempat, luas lahan, air tanah tersedia, salinitas, metode irigasi, dan budidaya pertanian. Itu adalah materi yang saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.